Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di dalam program Jaksa Menyapa bekerja sama dengan CSM TV Sambas. Dan kali ini program Jaksa Menyapa bertemakan pencegahan berita hoaks menjelang pemilu serentak tahun 2024. Dan narasumber kita kali ini adalah Bang Dudi Ritoko, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Sambas. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kabar? Baik, alhamdulillah Bang Nova. Kita bicara-bicara tentang pencegahan berita hoaks nih Bang, menjelang pemilu Bang ya. Mungkin awalnya kita mau menanyakan upaya-upaya apa saja yang dilakukan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan berita hoaks ini, dan juga bagaimana mencegah berita hoaks ini supaya tidak marak gitu atau tidak menyebar luas. Nah, gimana pendapatnya Bang? Baik, terima kasih ya Bang Nova ya. Baik, upaya yang kita lakukan, kita harus memperhatikan beberapa hal. Contohnya satu, hati-hati dengan judul yang diprovokatifkan. Intinya judul yang disampaikan di dalam media massa ataupun media online. Misalnya di sini berita hoaks sering menggunakan judul-judul yang sensasional, yang provokatif, misalnya dengan langsung menuding jari ke pihak tertentu yang isinya bisa diambil dari berita media resmi atau hanya media-media ataupun percakapan-percakapan yang diubah-ubah sehingga menimbulkan persepsi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada atau yang dikehendaki, yang membuat para penerima atau mendengar berita tersebut menjadi berita hoaks. Sehingga dimana perlu kita ketahui sendiri, hoaks itu sifatnya berita yang sifatnya masih belum jelas kebenarannya. Kedua, kita harus mencermati dulu alamat situs. Alamat situs tersebut situs yang resmi atau yang situs ilegal. Dimana untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, dicermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasi bisa dibilang meragukan. Artinya situs-situs tersebut situs resmi yang tidak terdaftar, sehingga kita sulit untuk mempercayai berita yang disampaikan dalam situs tersebut. Ketiga, kita harus memeriksa fakta dulu, fakta yang berkembang, misalnya fakta di lapangan betul tidak seperti ini. Kadang fakta itu sudah terjadi, misalnya sudah masuk media A, tapi diulas kembali di media B atau di website lainnya, sehingga kita harus ada pembanding lah Bang Nova ya, pembanding antara situs ataupun pemberitaan yang lain untuk mencocokkan ini benar nggak sebenarnya terhadap berita tersebut. Ketiga, kita harus mengecek keaslian foto. Banyak foto-foto yang sekarang udah zaman teknologi sudah tinggi, foto-foto tersebut diedit, sehingga menimbulkan kerancuan informasi maupun foto itu sendiri. Benar nggak foto ini? Kadang ada foto yang diubah, misalnya badan pakai siapa, kepala siapa, ataupun menggunakan atribut partai apa misalnya dilakukan, tapi yang melaksanakan oleh partai mana misalnya, ataupun rekaman-rekaman yang diedit sehingga menyudutkan misalnya partai A, partai B, partai C. Nah, itu yang harus kita benar-benar kita teliti, konfrontir dulu, kalau bisa baru kita bisa bicara ataupun kita meneruskan kepada pihak lain. Seperti itu. Oh, dari apa yang disampaikan Bang Dudi ini, kira-kira penyebaran berita hoaks ini bisa melalui mana saja, media mana saja? Kalau untuk penyebaran hoaks ini banyak ya Bang. Media online bisa, media radio bisa, maupun media koran bisa. Semua media lah. Kita tidak menutup pada media satu media tidak, tapi semua media yang bisa dimasukkan untuk pemberitaan. Yang itu yang harus kita cek kembali kebenaran, karena
kesalahan kita dalam menerbitkan suatu pemberitaan itu akan ada sanksinya, yaitu di Undang-Undang ITE-nya itu sendiri. Itu Bang ya. Kalau misalkan kaitannya dengan penyebaran berita hoax dengan media ini, kan kalau untuk media online atau media konvensional yang resmi gitu kan, biasanya mungkin ada oknum yang mengambil sebagian tadi seperti yang menjelaskan kan. Bagaimana kalau media sosial? Karena justru kalau menurut pengalaman saya kan, media sosial ini yang justru lebih banyak menyebarkan berita seperti Facebook. Nah, itu kan yang lebih banyak menyebarkan berita hoax yang seperti saya ketahui, karena di sini justru berita itu belum bisa dipastikan benar atau tidak, karena kan sumbernya tidak jelas nih. Kalau media yang online yang jelas gitu kan, yang konvensional yang memiliki kredibilitas, apalagi dia punya bernaung di bawah Dewan Pers gitu kan. Nah, kalau menurut Bang Dudi sendiri, kalau media sosial itu gimana? Baik. Media sosial itu salah satu gini Bang, misalnya seseorang mengupload suatu pemberitaan, walaupun dia menggunakan akun pribadi, langsung dimasukkan misalnya melalui Facebook misalnya. Di situ langsung dimasukkan suatu pemberitaan yang sifatnya belum tentu benar kebenarannya. Dimana sekarang gini Bang, apabila kita memasukkan suatu pemberitaan yang tidak benar, dan ada orang lain yang merasa dirugikan, orang tersebut dapat melaporkan suatu pemberitaan yang dilakukan oleh seseorang. Ataupun sekarang di teman kita dari Polri itu, di Polda itu, di sana mereka itu selalu meneropong pemberitaan yang beredar di media sosial. Apakah itu berita hoak ataupun berita lainnya, sifatnya akan menimbulkan kerancuan atau kericuhan yang ada nantinya di media sosial tersebut. Kemarin, jadi mereka itu bisa langsung mengecek ini akunnya siapa, terbitnya kapan, motifnya apa. Di sana langsung bisa mengecek. Jadi kita kadang misalnya kita jadi korban penipuan aja, korban penipuan, kita bisa langsung ngirimkan nomor telepon yang menghubungi kita. Itu langsung bisa dicek di Polda Kalbar sana, bisa dicek alamatnya di mana, motifnya apa, kapan diambil, misalnya penipuan, misalnya nomor rekening, itu bisa langsung dicek dari sana. Makanya sangat mudah sekali teman-teman kita di sana itu melakukan pengecekan terhadap hal-hal yang sifatnya negatif, khususnya di media sosial. Bisa dicek langsung di sana. Termasuk kalau misalnya oknum tersebut menggunakan akun palsu gitu. Bisa. Di sana sudah canggih, bisa ambil di sana canggih. Dan dari kejaksaan juga kita punya alat juga di Kejaksaan Agung di sana, punya alat untuk mendeteksi semua hal-hal negatif ataupun percakapan-percakapan negatif yang bisa terekam ataupun mendeteksi suatu tindak pidana gimana bisa. Baik pemirsa, kita jeda sejenak untuk iklan yang mau lewat berikut ini. Calon Adiaksa Muda dimanapun kalian berada, udah tahu informasi terbaru belum? Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan segera membuka pendaftaran untuk seleksi calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2023 untuk kualifikasi pendidikan, SMA, D3, dan S1 Ilmu Hukum. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung follow Instagram @kejaksaan.ri juga @biropek-kejaksaan. Aku tunggu kalian untuk bergabung menjadi Insan Adiaksa. Oke Bang, selanjutnya Bang, berdasarkan pengalaman sebagai Kasintel Kabupaten Sambas, Kejari Kabupaten Sambas, apa sih yang menyebabkan orang-orang ini mudah mempercayai berita hoax berdasarkan pantauan Abang sendiri? Seperti apa? Orang mudah mempercayai berita hoax, satu mungkin karena SDM Bang ya. SDM, seseorang itu
langsung menangkap suatu pemberitaan yang sifatnya mungkin belum tentu benar. Karena daya tangkap seseorang itu kan berbeda-beda, Bang Nova. Jadi sehingga orang tersebut bisa langsung percaya kebenaran berita hoax tersebut tanpa kembali mengecek ataupun meneliti kebenaran berita tersebut. Misalnya kita maaf kata antara seseorang yang berpendidikan SD, SMP, SMA, kuliah sampai seterusnya, itu pola pikirnya beda-beda. Kadang mereka pun kita tidak menutup kemungkinan mereka sekarang udah pakai HP Android semua, Android semua di Facebook, di Detikcom ataupun di mana dalam fitur handphone tersebut aplikasi mereka bisa dapatkan. Cuman masalahnya terhadap pemberitaan tersebut mereka bisa mengerti tidak akan pemberitaan tersebut. Takutnya pemberitaan yang setengah-setengah ataupun pemberitaan yang dari akun yang tidak resmi sehingga mereka itu mudah percaya dan tidak mengecek kembali kebenaran tersebut. Jadi seperti apa yang Bang Dudi jelaskan, mungkin karena SDM tadi kan dan banyaknya jenjang-jenjang pendidikan masih belum paham dengan pemberitaan itu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini agar bisa menanggulangi berita-berita hoax ini, Bang? Gimana caranya, Bang? Untuk menemukan atau itu yaitu satu, Bang Untuk menemukan berita hoax sebaiknya kita segera melaporkan konten tersebut kepada pihak berwenang, Bang dalam hal ini pihak-pihak yang punya kompeten untuk menyelesaikan perkara ini dalam arti agar penyebaran hoax ini tidak tersebar luas. Dalam hal ini bisa di kejaksaan ataupun kepada pihak ke Polri ataupun kita berkoordinasi dengan Kominfo. Karena Kominfo itu sendiri kan juga pastinya punya ruang khusus untuk yang menangkap peredaran hoax-hoax yang ada, berita-berita hoax yang ada di Kabupaten Sambas. Sehingga mereka bisa menilai ataupun bahasanya mengatur agar pemberitaan ini bisa muncul atau tidak istilahnya kan. Di dalam Kominfo itu sendiri ada aturan mainnya pastinya kan untuk berita hoax ini gimana untuk penyelesaiannya seperti itu. Kedua, untuk selain itu kami ini di Kejaksaan punya posko pemilu, Bang. Posko pemilu yang sengaja dibentuk untuk menampung semua pengaduan masyarakat berkaitan dengan permasalahan pemilu di 2024 nantinya. Yang mana nantinya apabila ada berita-berita hoax ataupun ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh misalnya partai A, partai B, partai C, kita tampung dulu permasalahan itu, baru nanti kita kelola kembali penanganannya seperti apa untuk perkara seperti ini. Karena kita ada posko itu sendiri ada. Tepatnya di depan kantor kita menerima semua pengaduan-pengaduan, tidak hanya pengaduan hoax berkaitan pemilu, perbuatan-perbuatan yang mencoreng dari pemilu itu sendiri pun kita terima di pengaduan tersebut. Demikian, Bang Nova. Jadi kalau untuk posko pemilu ini di Kejaksaan Negeri Sambas ini udah mulai sejak kapan, Bang? Untuk posko pemilu kita sudah dibentuk itu sejak 2 tahun yang lalu sudah ada posko pemilu. Ya, dari pemilihan pemilu yang tahun lalu pun yang sebelumnya pun sudah kita ada posko pemilu. Cuma kita masih belum terlalu terekspos, namun kita sejak pemilihan bupati yang sebelumnya pun kita sudah ada posko pemilu yang kita berperan hampir sama menerima pengaduan, kita melakukan pengamanan terhadap pengamanan tertutup terhadap jalannya pemilu, dan hal tersebut pun tetap kita lakukan untuk pemilu 2024 nantinya. Baik pemirsa, kita jeda sejenak untuk iklan yang mau lewat berikut ini. Calon Adiaksa Muda dimanapun kalian berada, udah tahu informasi terbaru belum?
Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan segera membuka pendaftaran untuk seleksi calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2023 untuk kualifikasi pendidikan, SMA, D3, dan S1 Ilmu Hukum. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung follow Instagram @kejaksaan.ri juga @biropek-kejaksaan. Aku tunggu kalian untuk bergabung menjadi Insan Adiaksa. Dari pembicaraan ini udah semakin luas kan. Kira-kira apakah berita hoax ini dapat dipidanakan? Kalau melihat untuk berita hoax ini seperti yang diatur dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita hoax atau berita hoax bohong dapat menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang ITE. Berarti bisa dipidanakan ya? Bisa dipidanakan karena di dalam berita hoax pastinya ada orang yang dirugikan. Ya. Oh gitu. Betul. Seperti itu. Jadi udah bisa dipidanakan berdasarkan Undang-Undang ITE. Kalau gitu kalau berdasarkan pengalaman Bang Dudi sendiri, untuk di Kabupaten Sambas, apakah pernah mengalami adanya laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran Undang-Undang ITE itu, Bang? Terkait dengan ini ya, pemilu ini, misalnya gitu. Kalau untuk sepengetahuan saya, kurang lebih 2 tahun masih belum ada. Namun saya cuma bisa kasih gambaran, kalau di Singkawang dulu pernah, cuma dalam masalah perkara lain. Perkara lain ya? Bukan pemilu itu ya? Bukan pemilu, dalam perkara lain misalnya seseorang ngomenin, misalnya ada foto di Facebook, terus dia memberikan komennya itu tidak diterima oleh si pihak korbannya itu. Pernah dilaporkan Bang Nova, dilaporkan sehingga si yang terlapor itu dipidana kurang lebih 1 tahun waktu itu di Singkawang. Waktu itu kebetulan saya pernah bertugas di Singkawang. Tapi kalau untuk permasalahan pemilu yang berkaitan hoax untuk di Kabupaten Sambas belum pernah saya tangani, belum pernah dengar lah intinya. Mungkin ini juga menjadi pengetahuan masyarakat kita akan terkait dengan berita-berita hoax dan media sosial. Kalau misalkan adanya penyebaran berita atau berupa ancaman, tapi bukan, maksud saya kalau di aplikasi WhatsApp itu apakah termasuk dalam masuk dalam Undang-Undang ITE atau tidak? Misalkan mereka menyebarkan berita-berita bohong melalui grup WhatsApp atau secara pribadi, itu menurut Bang Dudi bisa tidak dipidanakan? Ya pasti bisa lah, Bang. Bisa, karena itu masuk media sosial juga. Media sosial yang mana isi WhatsApp tersebut bisa diedit, bisa gimana percakapan sehingga dari kalimat A yang benar menjadi kalimat B. Kan itu bisa dimodif. Terus disebarluaskan, bisa diteruskan kembali kemana sehingga kita belum tahu tentu juga berita itu benar penulis si pihak A atau bukan. Seperti itu. Baik pemirsa, kita jeda sejenak untuk iklan yang mau lewat berikut ini. Calon Adiaksa Muda dimanapun kalian berada, udah tahu informasi terbaru belum? Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan segera membuka pendaftaran untuk seleksi calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2023 untuk kualifikasi pendidikan, SMA, D3, dan S1 Ilmu Hukum. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung follow Instagram @kejaksaan.ri juga @biropek-kejaksaan. Aku tunggu kalian untuk bergabung menjadi Insan Adiaksa. Karena kan selain dari media sosial seperti Facebook juga media seperti WhatsApp kan juga sering untuk mendapatkan berita-berita ataupun kabar-kabar melalui terusan-terusan pesan-pesan di grup-grup gitu kan. Siap. Nah, banyak yang mengalami hal seperti itu, Bang. Iya. Terus ini Bang, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat apabila ada mengetahui berita hoax yang beredar di media sosial? Menurut Abang gimana kalau misalkan masyarakat menemukan hal seperti itu?
Satu, apabila kita menemukan atau mendapatkan lah ya Bang ya. Satu, menghilangkan kebiasaan Bang. Kebiasaan membagikan konten-konten yang sifatnya belum tentu kebenarannya. Yang perlu, yang mana kita harus membaca dulu isi kontennya seperti apa, kebenaran kita cek dulu, upload. Kalau betul, kalau perlu kita harus menanyakan. Misalnya Bang Nova nanya, benarkah pemilu nanti tanggal 24? Mungkin Bang Nova punya kenalan, Bang Nova bisa cek kembali, misalnya ke KPU, misalnya ataupun ke Bawaslu. Benar enggak pemilu ini nanti tanggal 24? Ada yang isunya nanti pemilu misalnya diundur, kan infonya gitu. Info diundur nanti tanggal berapa, itu harus dicek kembali kebenarannya. Kedua, kita harus melihat lagi ini konten atau berita jebakan atau bukan. Takutnya Bang Nova misalnya dapat berita ini misalnya, Bang Nova langsung sampaikan. Langsung sampaikan ke misalnya ke istri atau ke sahabat atau ini, sehingga kawan pun yang maaf kata yang SDM-nya kurang atau apa langsung percaya kebenaran tersebut. Intinya melihat konten, suatu konten atau berita minimal kita cermati dulu. Kalau memang itu kebenaran betul, kita boleh sebarkan, tapi sebarkan pun ke pihak yang terdekat ataupun untuk konsumsi kita pribadi aja. Pribadi itu. Oke Bang, mungkin terakhir ini mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat kita terkait dengan pencegahan berita hoaks khususnya menjelang pemilu 2024 ini. Baik, terima kasih Bang Nova. Saran saya agar kita bijak menggunakan medsos ataupun alat elektronik lainnya, sehingga apa yang kita sampaikan atau kita teruskan kepada orang lain tidak menimbulkan kericuhan ataupun permasalahan. Minimal apabila suatu kita mendapat informasi atau mendapat konten atau apa, kita dapat mengecek kembali isi konten tersebut dengan menanyakan kepada pihak-pihak yang lebih berwenang atau yang mengetahui, sehingga apa yang kita sampaikan kepada orang lain kembali tidak menjadi permasalahan untuk diri kita sendiri. Itu intinya. Itu Bang ya. Oke, terima kasih pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada. Demikian bincang-bincang kami bersama Bang Dudi dalam program Jaksa Menyapa bekerja sama dengan CSM TV Sambas, dan semoga program Jaksa Menyapa ini bisa menjadi atau menambah pengetahuan kita khususnya terkait dengan berita hoaks menjelang pemilu 2024 dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan jangan lupa saksikan terus program CSM TV, TV-nya orang Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.